Maenah, bisa kenalin aku nggak yo? Tebak, aku yang mana? Sebelum benar-benar jadi Neni Panda, aku mau mencoba peruntungan jadi artis yang main di panggung pertunjukan Tiongkok, lor. Lor, hari ini lor, aku dapat kerja di tempat pertunjukan Jianlian lor, yang terkenal dari provinsi Sichuan, Tiongkok Barat lor. Nah, aku dapat peran nih lor, kalau orang-orang Barat sana bilangnya performer. Dalam sehari, ada 2 pertunjukan yang akan dimainkan. Katanya sih, aku tampil di pertunjukan kedua. Tapi, sebelum aku jadi bintang pentas dan dilihat banyak orang, aku tak kenalan dulu yo, opo iku pertunjukan opera. Opera iki adalah seni pertunjukan yang menggabungkan antara musik, nyanyian, akting, tari, sampai tata panggung dalam satu pementasan. Dialog para pemain umumnya dinyanyikan dengan iringan musik secara langsung. Sebelum hadirnya bioskop, televisi, dan hiburan modern koyo sekarang, opera jadi salah satu hiburan paling populer lor. Gak heran kalau menonton opera ini wis jadi tradisi warga Tiongkok sejak ratusan tahun lalu. Kalau jadi koyo mereka sih gampil buatku. Dijamin pasti pertunjukan nanti bakal pecah banget. Wis, tak siap-siap dulu ya lor. Keberhasilanku hari ini akan dibantu oleh Bibi Xiao. Halo Cici. Hai, ni hao. Udah siap nih. Aku jadi peran 你 apa 这个 nih? 包放在那里， Oh iya ya. 我给你化妆。 Dah, taruh sini. 你能听懂我说话吗？ Ini buka. 一句都没听。这个去掉， Oh ya, jauh. 坐下，坐这里。 Kira-kira aku memerankan opo yo? Jadi penasaran. Lor, nih aku lagi di make up nih lor. Nih aku katanya dapat peran seorang jenderal yang baik hati lor. Sama sesuai sama karakterku katanya lor. Gunung kan emang baik hati dan suka menolong. Kata Bibi Xiao, sebelum mulai latihan sebagai pemain opera, aku harus dirias dan dipakaikan kostum yang sama seperti saat pertunjukan nanti. Supaya aku terbiasa dengan berat kostum, hiasan kepala, dan berbagai aksesoris yang akan dikenakan saat tampil di atas panggung. Lah, kok aku jadi koyo donat gula yo? Bedaknya putih banget, Bi. Aku sambil colong-colong belajar memainkan mimik wajah. Gimana lor? Udah gagah belum lor? Nih, jadi aku belum pakai baju jenderal aja, udah gagah tak lor loh. 这叫他过来穿 Apalagi 衣服。 nanti kalau pakai baju jenderal lor. 不了，穿这个啦。 Baju nih, wis siap lor. Kostumnya berat banget. Kalau harus pakai baju ini selama kurang lebih 3 jam, aku sanggup ora yo. Ini bajunya baju kebesaran lor, dan lumayan berat lor. Ini 3 kilo ada ini lor, karena ini melambangkan baju perisai katanya. Gak lupa, terakhir dipasangkan mahkota jenderal.
Di pertunjukan nanti, aku kebagian memerankan seorang jenderal. Jadi, gerakanku harus terlihat tegas, tenang, dan berwibawa. Gak boleh pecicilan. Gerakan awal lancar, Lur. Aku sampai dikasih jempol sama Bibi Siau. Nah, saiki wis mulai masuk ke gerakan sulit. Walah, iya.扫地，来，给我扫，扫地。 Iya, bikin pusingnya berat. 这个拿掉， Aduh, 太笨了。 iya. Lur, mahkotanya nih, Lur. Berat, Lur. Bikin pusing, gak konsentrasi. Malah gerakan itu salah-salah. Sik, kok disuruh nyapu? Aduh, alamat gagal lagi jadi pemain opera kenamaan iki. Gagak gini, suruh nyapu panggung. 快扫地。 Tuh kan, kalau tanpa mahkota kepala, gerakanku bisa lebih luwes toh. Nggak ada kepala nih, ringan. Meskipun panggungnya gak seberapa besar, ternyata pegel juga yo nyapu pakai baju begini.你扫完了吗？ Udah bersih. 下面去弄好，板凳抬好。你看下面好乱， kursi juga. 去弄好。 Iya. 你看这些好乱，这些个好乱。 Iya. 快把它弄好，弄好。 Dan sarapin. Iya. Sarapin. Walah Bi, wis ganteng-ganteng begini, ujung-ujungnya jadi petugas umum. Tahu gitu kan, tadi gak usah make up dan segala pakai baju kebesaran begini. Oh iyo, aku hampir lupa kalau harus pasangin sofa duduknya juga biar penonton tetap nyaman selama 2 jam duduk sambil melihat pertunjukan opera. Teman-teman yang mau pentas nanti malam lagi perbaiki riasan, Lur. Beberapa di antaranya harus ganti karakter biar gak bosen. Mereka iki mandiri banget yo. Make up sendiri, menyiapkan kostum juga sendiri. Maklum aja, Lur. Mereka wis ada di bidang iki lebih dari 28 tahun. Make upnya minor banget yo. Ternyata memang sengaja dibuat tebal supaya ekspresi pemain tetap terlihat jelas sampai ke penonton yang duduk paling belakang. Selain itu, riasan yang mencolok juga bisa membantu mempertegas karakter yang diperankan. Wah, mereka wis podo siap mau mentas, Lur. Kerjaanku iki harus segera selesai. Gak. Suruh kerja. Kau gini berat keringetan lagi. Bang. Gantengku hilang gak yo? Gagal nggak panggung. Mesti bibi nek tak suruh minta tolong make upin lagi, si ngamuk-ngamuk. Kalau aku latihan salah dikit bibi udah ini make upnya rusak ya, ngamuk-ngamuk dari bibi ini. Duh, abot banget baju iki.
yang lepas aja susah banget yo. Lah, kok aku malah jadi koyo tuyul yo. Wes, kalian lihat pertunjukannya aja lor. Nanti aku tak nyusul ke depan. Wes podo mulai tuh. Harusnya peran itu jadi bagianku. Tapi gara-gara mahkotanya berat banget, aku jadi kehilangan fokus saat latihan. Alhasil, aku gagal dapat peran utama. Nasib. 先日好力，我先日好踢。 Untunglah, meskipun gak dapat peran utama, tapi aku masih dapat sedikit cuan. Lumayan, bisa buat jajan. Yang tak pesen ini namanya Cian Bing lur. Salah satu street food populer asal Tiongkok, berupa crepe atau pancake yang kulitnya tipis. Dikasih telur ayam kampung dan potongan daun bawang supaya rasanya lebih gurih. Sebelum benar-benar matang, adonan dibalik dan dikasih saus sichuan andalan masyarakat Chengdu. Ditambahkan protein berupa sosis, karbohidrat dan kentang serut dan kerupuk serta selada. Tinggal dibungkus rapi koyok martabak telur. Nah, ini dia kuliner murah meriah seharga 10 yuan alias Rp25.000 aja. Makan dulu lur. Nih lur. Jadi ini kayak pancake gandum gitu loh. Tapi kalau ngeliat bentuk-bentuknya kayak martabak telur, tapi sini sayuran. Jadi yo ya segitulah lur. Perkawinan silang mungkin. Kulitnya sih gak ada rasanya lor. Tapi karena dilapisi telur, bikin sensasinya jadi lebih renyah. Kalau rasanya nih lur, jadi emang kayak martabak telur ya. Jadi paduan gurih, pedasnya dapat, rasa sayurannya juga dapat lur. Nikmatnya koyo apotek tutup alias gak ada obat. Jos gandos lur. Lur, perjalanan kuliner kali ini belum selesai. Sehabis iklan, aku bakal nostalgia bikin cemilan yang aslinya berasal dari negeri tirai bambu. Jangan kemana-mana, aku balik lagi sehabis iklan yo lur. Waduh, ciloko. Tidurku bablas lur. Bisa kena omel Pak Adi aku telat. Gila dalah. Sampai lupa ngerem lur. Baju kotor gak apa-apa. Yang penting sampai dulu yo. Hari ini aku sudah ada janji sama Pak Adi mau panen ikan gurame lur. Lokasiku kali ini berada di Desa Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Pak, kenapa Pak? Telat. Kenapa itu muka itu, Jul? Kagak marah malah ngetawain saya telat. Yang lihat mukanya Pak Gundul tuh lihat tuh. Buka. Iya. Oh, Kenapa itu? jatuh tadi di sawah. Wah, Waduh. Ada hikmahnya juga aku jatuh. Ternyata mukaku belepotan, gak jadi diomelin. Emang sensitif nih ikan. Orang lagi bersih-bersih malah dicipratin. Loh, kali ini aku mau panen induk ikan gurame.
Gede-gede loh ikannya. Nih lihat ukuran guramenya lur, berat banget pas aku angkat. Tak kira-kira bobotnya hampir mencapai 2 kilogram. Oh iya lur, ngomong-ngomong nih, ada yang tahu gak bedanya gurame jantan dan betina? Yang jantan gimana, Pak? Yang kepalanya jenong, terus bibir bawahnya lebih tebal. Oh, dagu. ini ya, ini jenong Iya. ini. Oh, kayak Kok aku jadi tertarik ya lur, mau bisnis budidaya ikan gurame. Pak, ini tuh mau diapain, Pak? Mau dipijain lagi. Oh, dipijain? Iya. Semua? Sepasang, pasangnya. Kalau yang sepasang, saya minta boleh nggak, Pak? Oh, nggak boleh. Dipinjam boleh kalau dipinjam. Oh, pinjam boleh, Pak? Pinjam boleh, pinjam. Oh, Lihat, berarti kalau dipinjam, nanti kalau sudah bertelur, balikin lagi? balikin lagi. Oh, Pak Adi emang baik banget. Pokoknya kalau udah ada anakannya tak kembaliin Pak. Sebelum tak masukin kolam, ganti baju dulu deh. Dingin banget soalnya. Malah repot lur kalau masuk angin. tenang. Mangga. Ada ikan? Duh, udah pulang? Udah, Teh. Makasih ya. Oke. Masak ah. Udah kering, udah siap. Tinggal dipijahin. Lah, waduh, gurame kemana ya? Aduh, tuh, jangan-jangan tadi si Teteh bilang makasih, ambil ikan saya. Aduh, Bahaya ini. Mending tak samperin aja deh. Teh, Iya. Teh. Aduh, gurameku. Kenapa kan lagi dibersihin, mau dimakan kan? Aduh, Teh itu gurame bibit. Aduh, jadi pengusahaku. Ya mana aku tahu, orang ada di depan rumah. Ya iya, masa aku bawa masuk ke kamar? Ya udah gimana dong, udah terlanjur mati ini ikannya, mau digimanain? Aduh, mana nih yang betina lagi? Aduh. Ya udahlah, udah terlanjur mati. Mau masak apa sih, Teh? Mau dibakar, mau digoreng, mas lu mau digimanain? Wes, gagal jadi pengusaha gurame. Gua buatin aku onde-onde, udah gurame pokoknya. Iya. Ini mau dibikin onde-onde, asalkan bantu bersihinnya. Yaudah deh, pokoknya bikin onde-onde si gurame. Ya, aku mau bikin bahannya buat onde-onde. Udah, buru-buru. Gurame. Gurame ini ternyata ikan asli Indonesia, tepatnya dari daerah Jawa Barat. Diperkirakan ikan ini sudah dipelihara sejak zaman Raja Galuh sekitar tahun 612 Masehi. Lur, jika dipelihara dengan baik, ikan ini sebenarnya bisa lebih besar lagi. Bahkan beratnya dapat mencapai 4 kilo lebih. Kalau udah bersih, sekalian tak filetin deh lur. Nah, udah bersih nih. Langsung antar ke Teh Rina aja yuk. Kalau biasanya onde-onde kita kenal sebagai dessert yang manis-manis, kali ini kita buat onde-onde versi savory alias gurih.
Teh Rina potong wortel menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian potong juga buncisnya ya lur. Selanjutnya kita buat bumbunya. Haluskan cabai merah dan ketumbar. Kalau sudah, tambahkan kunyit, kencur, dan bawang putih. Kalau sudah halus, terakhir masukkan tomat dan haluskan hingga merata. Teh, nih kan guramenya udah tak filetin. Tolong sekalian cincangin aja. Ini nanggung nih lagi. Yaudahlah. Supaya lebih gampang jadi isian, guramenya langsung aku cincang aja yo. Gak heran kalau ikan gurame ini menjadi salah satu ikan idola di Indonesia. Soalnya khasiatnya juga gak main-main. Larutkan gula dan pewarna makanan. Kemudian campurkan ke dalam tepung beras, aduk-aduk hingga kalis ya. Yuk lur, kita tumis guramenya. Pertama kita tumis bumbu yang tadi sudah dibuat hingga aromanya harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan buncis yang tadi sudah dipotong-potong. Jangan lupa tambahkan air supaya sayurannya menjadi empuk dan matang sempurna. Biar makin sip, tambahkan minyak wijen dan kaldu bubuk. Aduk hingga merata. Kemudian tambahkan lagi gula merah yang diiris tipis. Tunggu hingga larut merata. Terakhir, masukkan daging ikan gurame dan masak hingga air menyusut sedikit demi sedikit. Teh, nih tumisannya udah jadi nih teh, udah mateng, udah enak. Makasih ya, Du. Apalagi yang bisa dibantu? Udah kok sama aku aja. Udah. Nah, tapi jangan lupa ya nanti kalau mateng, aku dipanggil ya. Ya. Udah tinggal dulu ya teh. Ya. Nah, sekarang saatnya kita membentuk onde-ondenya yo. Pertama, kita bentuk bulat-bulat. Kemudian pipihkan dan masukkan isian yang sudah kita masak tadi. Jangan lupa dikasih keju dulu untuk menambah cita rasa gurih pada onde-ondenya yo. Terakhir, bentuk onde-ondenya, kemudian balurkan biji wijen sesuai selera yo lur. Kalau sudah, tinggal digoreng deh dengan minyak penuh sampai terendam. Wih, lihat tuh, onde-ondenya glowing banget kayak pakai skincare lur. Gak sabar banget mau cobain. Udah yuk teh, kita makan onde-ondenya. Onde-onde gurame ini emang rasanya dahsyat banget ya lur. Beda sama onde-onde pada umumnya. Pas digigit ada rasa gurih dari kejunya. Lalu sedikit rasa manis dari gula merah dan juicy dari daging ikan guramenya. Raos pisan lur. Kejutan kuliner yang terinspirasi dari Tiongkok belum selesai lur. Sehabis iklan, aku bakal mampir ke desa Ciherang. Aku mau nyobain capcay kol ungu. Jangan sampai ketinggalan yo lur. Sebentar lagi. Kali ini aku menyambangi Desa Meleber di Kecamatan Ciherang. Lokasinya tidak begitu jauh dari kawasan wisata Puncak lur. Udaranya ya pasti sejuk, ditambah pemandangannya yang indah. Mantap tenan lur. Si Bibi menyuruhku untuk panen kol ungu hari ini. Tapi sampai di sini kok yang ada cuma pohon cabenya aja yo. Opo si Bibi salah? Walah, ternyata tanaman kolnya
menumpang di wilayah pohon cabai si Mamang Tak kira ada di lahan sendiri. Yo wis, tak panen dulu yang matang-matang. Siapa yang belum pernah lihat kol ungu? Cakep yo warnanya. Maling! Maling! Kang! Maling Kang! Maling! 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 Bukan maling sih. Tunggu. Oh, ternyata si Gudul. Iya. Bukan maling lah ini mah. Coba Ini, lihat. saya disuruh teh udah nih panen teh Waduh, semoga kol yang tak panen tadi tidak rusak yo. Pulang. Makanya teman-teman jangan salah sangka ya. Soalnya Teh Lesti mau mengolah kol ungu jadi capcay khas puncak. panen kurang maling cabai, mentang-mentang cabai lagi mahal. Bedanya opo yo sama capcay biasa? Bikin penasaran Teh? Iya. Teh, kalau ungunya teh udah kepanen, tapi maaf, ada yang bikin hancur sebagian. Ya nggak apa-apa, tolong cuciin dulu ya. Saya nanti kesini lagi. Oh, ya teh. Ya. Wes, kita cuci dulu dan buang bagian kotornya ya lur. Kalau di kol ada ulat atau serangga yang menempel, jangan cuma dicuci dengan air biasa ya lur. Harus direndam air garam selama kurang lebih 10 menit, baru bilas dengan air bersih. Wes bersih kabeh iki. Urusan cuci-mencuci serahkan pada ahlinya. Gundul. Ini kalau ungunya teh udah dicuci teh. Ya, makasih, taruh aja situ. Ya. Tinggal ya teh ya. Wah, udah ngeriung. Udah siap masak capcay kol ungu iki. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan penyedap alami seperti gula, garam, dan merica. Sementara untuk sayurannya ada daun bawang, seledri, wortel, jamur, sawi hijau, dan pastinya kol ungu yang baru dipanen tadi lur. Ojo lali telur puyuh lur untuk asupan proteinnya. Nek bumbu wis rampung diulek, bahan-bahan semua udah dipotong, yo berarti tinggal masak lur. Capcay kuwi masakan khas Tiongkok lur. Wis padha tahu arti capcay to yo. Apa? Cap artinya 10, sementara cai artinya sayuran. Tapi ya nggak harus 10 sayuran juga yo. Cara memasaknya yang umum di sini adalah dengan cara ditumis. Nah, mangga teh langsung dimasak wae. Pertama, tumis semua bumbu yo. Harus sampai tercium wangi. Lalu tambahkan air dan semua sayurannya. Aduk terus sampai mateng. Tapi inget yo, nek kematangan, kandungan gizi sayuran bisa berkurang, bahkan hilang. Wah, sip iki. Capcay ala kampung Meleber udah siap disantap. Wih, jos gandos. Enake pol iki. Bumbunya terasa, sayurannya masih krenyes-krenyes. Apalagi kalau ungunya sedep tenan lur. Wes, timbang kelaparan, mending buang sebentar malunya yo. Kita nambah lur.
Lur, mimpiku dapat gaji fantastis sebagai neni panda tinggal selangkah lagi. Tapi ternyata masih ada tantangan yang harus aku taklukkan sebelum bisa diterima kerja. Kira-kira aku bakal berhasil ora yo? Jangan lewatkan jejak si Gundul mencari cuan sampai Mandarin di episode selanjutnya yo.